Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, lanjutkan 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah sikap tulus. Saudara, melalui khotbah di bukit, Yesus mengajak kita untuk selalu mawas diri, mengontrol sikap dan tingkah laku kita di depan umum. Ia menghendaki agar kita bersikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah sikap yang harus dihayati, diamalkan oleh setiap orang beragama yang beriman, apalagi sebagai murid Yesus. Sikap ini tidak sama dengan mengalah, tetapi sebaliknya, dengan tegas mengakui kelebihan atau kekurangan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, kerendahan hati hendaknya menjiwai sikap serta mewarnai perilaku hidup kita sehari-hari. Kesombongan dan keangkuhan sangat ditentang oleh Yesus. Karena sikap macam ini membuka peluang untuk tidak mengakui atau menyangkal peran Tuhan dan sesama dalam hidup kita. Yesus menghendaki kita untuk memiliki hati yang tulus. Nasihat Yesus dalam bacaan Injil hari ini dilatari oleh sikap orang sebangsanya yang penuh dengan kemunafikan. Di hadapan sesama kita,
boleh saja menampilkan diri sebagai orang baik, orang yang murah hati, dermawan, tetapi Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Kita sering membantu orang, apakah kita tulus? Atau karena ada pertimbangan tertentu? Jawabannya kembali ke dalam diri kita masing-masing. Namun kita perlu catat bahwa Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita yang dilandasi kasih yang tulus. Saudara, Yesus dalam konteks spiritual meminta setiap pengikutnya untuk melihat aksi memberi sebagai suatu kebajikan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengalami hidup ini sebagai suatu pemberian dari Allah. Maka Yesus memberi syarat agar tindakan memberi tidak harus bersifat demonstratif, melainkan harus lebih bersifat tindakan bijak yang mengandung unsur tanpa pamrih, dan hanya Allah dapat mengajari tindakan bijak seperti ini. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkan kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.